Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oh, siang, Pak. Aduh, dari sekira tidak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik ya. Ini kelas 10 IPS 2 ya? Iya, Pak. Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita di siang hari ini, saya minta kesediaan dari salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Oke. Baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Dionisius Mangga, Hadir, Pak. Maria Kellen, Hadir, Pak. Cindy Revila, Hadir, Pak. Yus Bernardus, Hadir Pak. Rosi Klau, Hadir, Pak. Selinda Fernandes, Tidak hadir, Pak. Sakit. Di Alfa terus, Pak. Sakit itu apa? Alfa. Cuma ada keterangan. Oh, tadi Depo ada kasih tahu sakit. yang benarnya mana nih? Satu Tadi- nggak ada keterangan, satu bilang Tapi kemarin sakit. dia Alfa, Pak. Hari ini dia sakit. Jadi sepakat nih absennya gimana? Sakit. Kita kasih sakit Dia atau sakit sebiasa. sakit ya? Iya, Pak. Oke, baik. Baik, jadi ini pertemuan kita hari ini mengenai litosfer atau batuan. Jadi sebelum memulai ini materi kita hari ini, dari adik-adik sekalian, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat, Pak. Menentukan tata surya. Ya, coba dijelaskan sedikit mengenai pembentukan tata surya. Saya, Pak. Ya, silakan saudara Dirio. Teori pembentukan tata surya itu ada 7. Yang pertama teori nebula, yang kedua teori pasang surut, yang ketiga teori bintang kembar, yang keempat teori awan debu, yang kelima teori keadaan tetap atau steady state, yang keenam teori planetesimal, yang ketujuh teori awan debu. Oke, baik. Jadi Terima kasih. kita beri aplaus untuk saudara Rosi. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai litosfer atau batuan. Baik, bisa baca? Tidak, Pak. Oh, bisa, Pak. Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Jadi yang pertama kita struktur pelapisan bumi dan karakteristiknya. Yang pertama kerak bumi. Nah, kerak bumi merupakan lapisan kulit bumi paling luar atau permukaan bumi. Kerak bumi terdiri dari 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak bumi tebalnya mencapai 70 km dan tersusun atas batuan-batuan basah dan asam. Namun tebal lapisan ini berbeda di antara darat dan di dasar laut. Di darat tebal lapisan kerak bumi mencapai 20 sampai 70 km, sedangkan di dasar laut mencapai sekitar 10 sampai 12 km. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Suhu di bagian bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius.
Kerak bumi merupakan bagian terluar lapisan bumi dan memiliki ketebalan 5-80 km. Kerak bumi dengan mantel dibatasi oleh Mohorovic discontinity. Kerak bumi dominan tersusun oleh feldspar dan mineral silikat lainnya. Kerak bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kerak bumi samudra dan kerak bumi benua. Nah, kerak bumi samudra tersusun oleh mineral yang kaya akan Si, Fe, Mg yang disebut sima. Ketebalan kerak samudra berkisar antara 5 sampai 15 km dengan berat jenis rata-rata 3 gm per cc. Kerak samudra biasanya disebut lapisan basaltis karena batuan penyusunnya terutama berkomposisi basalt. Yang berikut, kerak benua tersusun oleh mineral yang kaya akan Si dan Al. Oleh karenanya disebut sial. Ketebalan kerak bumi berkisar antara 30 sampai 80 km. Rata-rata 35 km dengan berat jenis rata-rata sekitar 2,85 gm per cc. Kerak benua biasanya disebut sebagai lapisan granit karena batuan penyusun terutama terdiri dari batuan yang berkomposisi granit. Pada bagian kerak bumi ini menjadi siklus pembentukan batuan. Yang berikut, yang kedua, mantel bagian atas. 1, 2. Maaf ya, ada Jamar Raya. Pak Guru memang hurufnya begini. Ya, Bisa baca ya, Adik? bisa Pak. Jadi Pak jelaskan, adik-adik tolong dicatat ya. Ya, Pak. Mantel bagian atas, selimut atau selubung bumi merupakan lapisan yang letaknya di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Bumi tebalnya mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan yang padat yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah selimut mencapai 3.000 derajat Celcius, tetapi tekanannya belum mempengaruhi kepadatan batuan. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kaya magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh Gutenberg discontinuity. Mantel bumi terbagi menjadi dua mantel, yaitu mantel atas yang bersifat plastis sampai semi plastis memiliki kedalaman mencapai 400 km. Mantel di bawah bersifat padat dan memiliki kedalaman mencapai 2.900 km. Mantel atas bagian atas yang mengalasi kerak bersifat padat dan bersama dengan kerak membentuk satu kesatuan yang dinamakan litosfer. Mantel atas bagian bawah yang bersifat plastis atau semi plastis disebut sebagai astenosfer.
Selimut bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer, astonosfer, dan mesosfer. Nah, litosfer merupakan lapisan terluar dari selimut bumi dan tersusun atas materi-materi padat terutama batuan. Lapisan litosfer tebalnya mencapai 50 sampai 100 km. Bersama-sama dengan kerak bumi, kedua lapisan ini disebut lempeng litosfer. Litosfer tersusun atas 2 lapisan utama, yaitu lapisan sial atau silisium dan aluminium, serta lapisan sima atau silisium dan magnesium. Astonosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan litosfer. Lapisan yang tebalnya mencapai 100 sampai 400 km. Ini diduga sebagai tempat formasi magma atau magma induk. Mesosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan astonosfer. Lapisan ini tebalnya mencapai 2400 sampai 2700 km dan tersusun dari campuran batuan basa dan besi. Yang ketiga, inti bumi. Inti bumi ini merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi 2, yaitu lapisan inti luar atau outker dan inti dalam atau inker. Inti luar tebalnya sekitar 2000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Inti dalam merupakan pusat bumi, berbentuk bola dengan diameter sekitar 2700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi atau naif yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Kata litosfer diambil dari bahasa Yunani dan berarti lapisan batuan. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar, terdiri dari batuan litosfer. Litosfer merupakan lapisan batuan kerak bumi yang paling luar, terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Tebal kulit bumi tidak merata di bagian berdua, lebih tebal dibandingkan dengan bagian samudra. Litosfer mempunyai ketebalan rata-rata 70 km dan berat unitnya 2,89 cm3. Yang ke B, batuan pembentuk litosfer. Ini A ya, Dek? Iya, Pak. Iya, Pak. Batuan pembentuk litosfer. Batuan ini merupakan benda alam penyusun utama lapisan litosfer. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair dan pijar yang bersuhu tinggi yang terdapat di bawah kerak bumi. Magma mengalami beberapa proses perubahan sehingga menjadi batuan. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, yang pertama kita bahas di sini batuan
beku. Batuan beku adalah batuan jenis ini adalah batuan yang berbentuk karena pendingin magma pijar yang menjadi padat. Berdasarkan tempat pendinginannya, terdapat 3 jenis batuan beku, yaitu yang pertama batuan beku dalam. Batuan beku dalam. Pembekuannya terjadi di dalam, jauh di bawah permukaan bumi. Proses pendinginannya sangat lambat. Hal ini mengakibatkan terbentuknya habur-habur mineral besar dan sempurna dan kompak. Struktur mineral seperti itu disebut struktur plutonik atau granit atau holokristalin. Batuan beku dalam juga disebut juga batuan abisis. Contoh batuan granit, contohnya batuan granit, batuan gabbro, dan diorit. Nah ini adik, ini adalah contoh batuan beku. Ini batuan granit, ini batuan gabbro, diorit. Ini adalah contoh batuan beku dalam. Yang berikut batuan beku gang atau korok. Sisa magma masih cair. Sisa magma yang masih cair itu meresap ke lapisan yang lebih atas dan menyusup ke sela-sela pipa gunung api, kemudian menjadi dingin dan membeku. Proses pembekuannya relatif cepat sehingga habur-habur atau kristal-kristal yang terjadi tidak sekompak batuan beku dalam. Struktur batuan beku gang ini disebut struktur porfirit. Contohnya granit porfirit, diorit porfirit, dan syenit. Yang ketiga batuan beku luar. Batuan beku luar ini, batuan beku macam ini terjadi dari magma yang mencapai permukaan bumi kemudian membeku. Proses pembekuannya cepat sekali sehingga tidak sempurna, membentuk kristal atau hablur. Oleh karena itu strukturnya pun disebut amorf atau tidak berbentuk. Contoh batuan beku luar ini seperti andesit dan obsidian. Nah ini adik-adik, ini nih contoh batuan beku luar nih. Batuan balsit, andesit, ini dia. Ya lanjut. Yang pertama batuan beku, sekarang yang kedua batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan. Batuan endapan berasal dari berbagai macam batuan. Misalnya batuan beku yang muncul di permukaan bumi karena adanya tenaga angin dari luar tenaga angin dan air. Batuan beku dirombak menjadi material-material yang lebih kecil, kemudian diendapkan
di dasar samudra. Di dasar samudra, lama-kelamaan endapan tersebut memadat dan menjadi batuan endapan. Menurut cara mengendapkannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama batuan sedimen klastik, yang kedua batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga batuan sedimen organik. Menurut tenaga pengendapannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 3 juga, yaitu batuan sedimen akuatis, batuan sedimen aeolis, batuan sedimen glasial. Ya, bagaimana, Ari? Lanjut Pak. Oh, Suara agak sedikit Pak, kurang dengar Pak. menurut tempat pengendapannya, batuan sedimen dibedakan menjadi 5, yaitu batuan sedimen teristris, batuan sedimen marin, batuan sedimen limnis, batuan sedimen fluvial, batuan sedimen glasial. Yang ketiga batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan adalah salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau ubahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya oleh suatu proses yang disebut metamorfisme, yang berarti perubahan bentuk. Protolit yang dikenai panas lebih besar dari 150 derajat Celcius dan tekanan ekstrim akan mengalami perubahan fisika dan atau kimia yang besar. Penelitian batuan metamorf saat ini tersingkap di permukaan bumi akibat erosi dan pengangkatan, memberikan kita informasi yang sangat berharga mengenai suhu dan tekanan yang terjadi jauh di dalam permukaan bumi. Batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatolithis. Manfaat batuan dalam kehidupan manusia. Batuan penyusun litosfer banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai berikut. Yang pertama, granit, andesit, gabbro, dan diorite digunakan sebagai pembuatan dasar atau pondasi jembatan, landasan pacu bandara, jalan raya, pondasi rumah, dan landasan rel kereta api. Yang berikut batuan obsidian, skoria, dan pumice digunakan untuk membuat patung dan bangunan candi. Yang berikut lipire, pumice, riolit, dan basalt digunakan dalam bentuk kerakal dan pasir kasar. Yang berikut breksi, granit, fosfir, dan diorite digunakan untuk landasan
dan bangunan bertingkat. Aduh, jatuh, Pak. Iya, ya. Hari ini sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyakan atau Pas, Pak. Pas, Pak. Pas. Kalau adik-adik ngomong pas, jadi saya kira adik-adik sudah bisa paham semua mengenai materi kita hari ini. Jadi ini adik-adik ada tugas ya, tugas kelompok nih. Jadi Pak akan bagikan adik-adik dalam 3 kelompok untuk mengerjakan tugasnya. Ini tugas dikerjakan di rumah, minggu depan baru dikumpulkan. Baik, Pak. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Karena ini tugas kelompok, jadi Bapak harapkan untuk kerjasama dalam mengerjakan tugasnya. Ya, Pak. Baik adik-adik, tugasnya Bapak sudah berikan. Ini waktu kita juga tinggal sedikit. Jadi pulang adik-adik belajar ya. Iya, Dan Pak. tugasnya dikerjakan. Minggu depan Bapak tanyakan lagi mengenai materi kita hari ini. Ya, Pak. Nah, demikian materi kita sampai hari ini. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa untuk siang hari. Baik, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat Sampai siang, ketemu Pak. minggu depan. Ya, Pak. Ini adik tolong dibereskan ya ini. Ya, Pak. Tunggu sampai